kita record. Masuk ke Cina tadi ya, sudah. Cina, Jepang, Korea tadinya satu peradaban. Karena apa yang ada di buktinya apa? Kalau Anda melihat nonton film Cina, pernah lihat nggak? Nonton film Cina, tapi teksnya bahasa Cina. Ya, tahu kenapa? Anda mungkin Iya, nggak Pak. paham. Sebetulnya begini, baik Jepang ataupun Korea itu bisa membaca tulisan Cina. Tulisan Cina itu bisa dibaca oleh orang Korea dan oleh orang Jepang, tapi dengan suara yang berbeda, dengan makna yang sama. Bingung nggak tuh? Suara yang berbeda, tapi maknanya sama, tulisannya sama. Oke, itulah tulisan Cina. Itu makanya ada film Cina, teksnya Cina. Buat kita orang Indonesia malah bingung. Sudahlah film Cina, ngomongnya Cina, teksnya oke Cina. Nah gitu, tata rucingan. Tapi untuk orang Jepang dan orang Korea, mereka bisa membaca itu. Nah, kenapa? Karena mereka punya sistem bacaan yang sama, sistem tulisan yang sama. Karena dulunya tidak ada Jepang, tidak ada Korea, yang ada Cina. Dinasti-dinasti terdahulu. Oke? Lanjut. Setelahnya itu adalah Mesoamerika. Tahun 1500 sebelum Masehi disebut dengan suku Olmecs, dan tahun 250 tahun sebelum Masehi suku Maya berada di Guatemala dan Meksiko Selatan. Mereka bekerja dalam wilayah pertanian, colossal heads, Olmec, ya ketua-ketua suku ya, Mesoamerican calendar ada, mereka punya kalender juga. Popcorn, popcorn, makanan yang dari jagung, bloodletting agriculture, Maya tekstil, jadi ada tekstil juga. Kemudian ada pertanian turun-temurun yang berasal dari Mesoamerika. Tulisan mereka adalah Kajal Block dan Maya Script, ada tulisan manuskrip Maya. Mesoamerika religion, agama mereka adalah agama Mesoamerika. Kemudian di tahun 730 ada suku Persia di Iran, Iranian, ya, Greater Iran. Mereka sudah memiliki budaya atau peradaban pertanian, arsitek, landscaping, postal service gitu ya, service mengirim koresponden. Kemudian tulisannya itu cuneiform dan Pahlavi. Agama mereka Zoroastrianism. Zoroaster itu agama Majusi, penyembah matahari, penyembah api. Ya, nah. Makanya kalau sekarang Anda suka main api unggun, itu adalah budaya Zoroaster. Kalau Anda menghamba kepada api unggun, maka Anda seperti agama Majusi, Zoroaster. Terus yang terakhir di tahun 600 sebelum Masehi adalah Romawi, Roman yang terdekat dengan kita. Tempatnya di mana? Di Italia, kemudian Eropa sampai Amerika Utara yang tersebar luas gitu ya. Budaya mereka sumber kehidupannya adalah pertanian, kalender Romawi, dan konkret. Konkret itu adalah tembok bangunan yang terbuat dari semen. Tulisannya tulisan Latin yang kita gunakan hari ini 1, 2, 3 angkanya, ini juga hurufnya huruf Latin ya, tapi angkanya angka Arab. Hurufnya huruf Latin. Religion is in ancient Rome. Agamanya itu agama Romawi yang dimix, dicampur antara kepercayaan Katolik dengan kepercayaan mitos kuno. Seperti nama-nama dewa, dewa Januar, dewa Februar, dewa Mars, dewa-dewa itu menjadi nama-nama bulan. April, Aprilia, kemudian Julius, ya, Juno, kemudian Agustus, itu nama-nama dewa sebetulnya. Itu kepercayaan Latin kuno di Romawi. Nah, ini adalah beberapa jenis peradaban yang hidup jauh sebelum kita. Ada peradaban yang dimatikan, diantaranya adalah Ad, Samud, ya, wa Samud alladzina jabu sakhra bil wad, wa Fir'aun al-autad alladzina taghaw fil bilad fa aksaru fil. Nah, Fir'aun ada di sini, ya, Egyptian.
Di sini ada. Oke, lanjut. Lanjut. Ini adalah salah satu artifaks atau bukti yang hidup sekian ribu tahun sebelum Masehi yang berada di India. Ini juga sebelum ketika itu adalah Akbar. Akbar dia menguasai India. Ini gambar apa? Ada yang tahu? Taj Mahal. Taj Mahal itu masjid. Taj Mahal. Dia masjid. Taj Mahal. Dia masjid bukan? Farhan, dia masjid bukan? Tadi siapa yang jawab? Siapa yang jawab? Teh Jenab. Hah? Apa? Taj Mahal itu bukan masjid, dia adalah kuburan. Masjidnya ada di samping kecil sini. Nih, pojok sini ya. Ini masjid es. Di sini masjid. Ini Taj Kuburan. Ya, kuburan. Kuburan seorang Pahlavi, seorang istri raja, ya, Syahrizad namanya. Kuburan ini, jadi bukan masjid, karena tercampur antara keyakinan Hindu dengan keyakinan Islam. Jadi muncullah kemudian ada satu agama di India itu ada Hindu dan ada agama Hindu, ada agama Islam di India itu 3 tahun itu ya. Nah, ada orang satu lagi, ini kan suka perang nih Hindu sama Islam, kita satukan saja ya menjadi agama Sikh. Ya, menjadi agama Sikh. Maunya menyatukan kedua yang tadinya cuma 2 agama jadi 3 agama. Jadi agama Islam, agama Hindu dan agama Sikh. Mereka azan, mereka ada sholat tapi mereka juga ada dewa-dewa di kuilnya. Nah, kan jadi bingung. Makanya kadang-kadang kalau mau jadi jomblo, mau jadi macomblang itu harus niatnya harus lurus. Yang tadinya mau nyomblangin tapi justru akhirnya nikahin anak perempuan yang mau dicomblanginnya. Wah, bahaya itu. Lanjut, ini adalah circle daripada budaya Yunani kuno. Saya melihatkan sebuah kolosium atau apa namanya? Bangunan yang ditinggalkan di daerah Yunani. Ini adanya di Turki karena Turki sebagiannya dulu menjadi bagian kekuasaan Yunani. Anda pernah nonton film kuda Troll bukan Troll. Apa namanya? Troya, pernah dengar Troy. Pernah nonton film The Troy? Belum. Film The Troy pernah? Belum, Pak. Nonton Belum, Pak. Jadi The Troy itu adalah satu wilayah di seberangnya Yunani. Ternyata seberangnya Yunani adalah Turki. Ya. Nontonlah The Troy. Nah, di sini ada Jesus, ada disciple, sahabat-sahabat Yesus, bagaimana mereka berjuang mempertahankan. Terus ada anjing berkepala 7, gitu ya. Ini adalah kepercayaan yang ada di Yunani kuno. Oke. Kemudian ini kolosium yang saya bilang tadi, kolosium. Kalau Anda pernah nonton Gladiator, di sana ada yang namanya emperor atau raja yang namanya Julius Caesar Augusta. Anda tahu Caesar? Ada yang lahirnya Caesar? Ya, lahirnya Caesar ya. Kalau raja itu disebut dengan kaisar, betul? Nah, tahu apa hubungannya kaisar dengan Caesar? Nggak tahu? Bahasa itu sama. Sama kayak kita mengatakan kalau sakit itu cancer, ya. Kalau sakit itu kanker, tapi kalau zodiak itu cancer, padahal sama-sama cancernya. Sakit apa? Kanker. Oh, sakit cancer. No, bukan cancer tapi kanker. Padahal sama juga. Cancer atau kanker. Apa itu? Cari. Tapi saya ingin menjelaskan tentang Caesar ya, Nur Asti itu. Caesar itu ceritanya dulu Julius Caesar Augusta itu dia seorang kaisar. Kaisar itu adalah raja Romawi. Dia nggak punya anak.
Sampai dinikahin banyak perempuan, sampai akhirnya ada satu orang perempuan itu hamil. Oh, dia membanggakan diri karena dia akan punya anak. Nggak sabar dia menunggu anaknya, akhirnya supaya anaknya itu lahir, perutnya dibelek sampai perempuan itu mati dan lahirlah anaknya. Maka sampai hari ini cerita itu diabadikan dengan nama Caesar. Sama orang yang perutnya dibelek lahirnya, maka lahir disebut dengan lahir secara sesar. Gitu ceritanya, biar tahu aja. Cari di kamus manapun nggak akan ketemu apa itu sejarahnya sesar. Ya, biar tahu dari mana kita berasal, dari mana kata sesar itu berasal. Inilah Julius Caesar Augusta yang banyak melahirkan kontroversi dalam kepemimpinan dia sebagai Romawi. Oke, sebelum masuk ke Piagam Madinah, saya ingin bertanya, kira-kira peradaban apa saja yang ditinggalkan oleh Romawi yang masih berkekalan atau masih langgeng sampai sekarang dan kita melakukannya? Yang pertama, ada yang tahu? Nih ngomong aja kalau yang tahu. Yang pertama, ulah cicing wae tuh, woi. Ngobrol gara woi. Apa Pak ulang? Aduh, ulang. Berarti selama ini saya ngobrol nggak didengar ya? Atau nggak kedengeran ya? Dengar Pak. Kedengeran Pak, kedengeran. Lagi Romawi mikir. meninggalkan apa saja untuk kita? Paling nggak 4. Saya sebutkan ya. Jangan lupa ya. Yang pertama adalah administrasi. Negara-negara itu bekas dari Romawi, negara ya. Yang kedua adalah mata uang. Mata uang itu dari Romawi. Dulu ada dirham, ada dinar, itu dari Romawi. Yang ketiga adalah sekolah. Sekolah ya. Oke. Sekolah, dan yang keempat adalah militer. Saya ulangi, administrasi negara, mata uang, sekolah, militer. 4 inilah yang ditinggalkan oleh Romawi, dan semua bangsa, semua manusia dalam peradaban di abad milenial ini telah mengikuti kehidupan yang mengikuti 4 warisan dari Romawi. Gitu. Kalau kita setulisan-tulisannya kita ikutin, ABCD-nya itu Romawi juga. 1, 2, 3 huruf angkanya itu bukan Romawi itu. Kalau Romawi itu I, 2I, 3I, I4 itu IV, itu tulisan Romawi. Bisa kebayang kalau 1 triliun itu berapa tulisannya? 1.125 juta sekian miliar. Nah, itu tulisannya sangat rumit gitu ya. Sama orang Arab dipermudah, namanya Al-Khwarizmi, dia menentukan aljabar. Kita bisa dilihat siapa tuh Al-Khwarizmi, sehingga menjadi sederhana angka 1, 2, 3, 4. Kita ngikutin aja. Kita nggak menemukan apa-apa orang Indonesia ini. Lanjut. Nah, ini adalah peradaban yang ada di zaman Rasulullah tahun 571, di mana ada perjanjian antara orang Madinah dengan orang Madinah yang Muslim dengan yang non-Muslim. Oke. Kan mendirikan masjid, Rasulullah itu kemudian mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Muhajirin dan Ansor itu Muslim. Nah, Piagam Madinah itu dibuat dengan tiga negara ya, 3 agama. Agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam yang ada di Mekah. Poin yang berkait dengan Quraisy ini, pertama, kaum musyrik Madinah tidak boleh melindungi harta atau jiwa kaum kafir Quraisy Mekah, juga tidak boleh menghalangi kaum muslimin darinya. Artinya apa? Ada kaum musyrik yang berasal dari Muhajirin tapi tidak masuk Islam. Ya, kaum musyrik Muhajirin tidak masuk Islam. Ada. Tapi mereka tidak boleh melindungi harta mereka yang ada di Mekah. Kemudian untuk orang-orang Yahudi yang bersama mereka memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan. Jadi mereka diambil dorob, diambil pajak untuk dibayarkan.
Kaum Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan mukminin Bani Auf itu. Kaum Yahudi berhak atas agama budak-budak jiwa-jiwa mereka. Mereka boleh hidup di dalam kota Madinah. Ketentuannya berlaku kaum Yahudi yang lain berasal dari Bani Najjar, Bani Harith, Bani Sa'idah, Bani Jusam, Bani Aus, Sa'labah, kerabat Yahudi di luar Madinah sama seperti mereka Yahudi di luar Madinah. Tidak seorang Yahudi pun yang dibenarkan ikut berperang kecuali dengan izin Nabi SAW. Jadi mereka nggak boleh ikut perang untuk mempertahankan wilayahnya. Karena ini adalah perang Islam. Kaum Yahudi berkewajiban menanggung biaya perang mereka dan kaum Muslimin juga berkewajiban menanggung biaya perang mereka. Orang Yahudi juga ada perang. Gitu. Kaum Muslim dan Yahudi harus saling membantu dan menghadapi orang yang masih pendukung piagam ini selain memberi nasihat kepada pihak yang terzalimi. Nah, ini adalah poin-poinnya. Nanti saya bagikan biar dibaca sendiri-sendiri ya. Lanjut. Kembali lagi kata peradaban memiliki berbagai arti dalam kaitannya dengan perkembangan manusia. Paham? Paham. Lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Barang siapa musuhi Jibril, maka Jibril telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang yang beriman. Ini berkaitan dengan piagam Madinah tadi. Gitu. Ya, Al-Baqarah 97, sedangkan Al-Baqarah 985 di sana ada kata bahwa Al-Quran itu, Al-Quran yang diturunkan itu petunjuk bukan buat orang Islam saja, tapi juga buat seluruh umat manusia, hudal linnas, petunjuk bagi manusia, bukan hanya untuk orang Islam saja. Nah, itu yang perlu dipahami. Dalam Quran Yusuf sebutkan, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Kisah-kisah mereka terdapat pengajaran bagi orang yang punya akal. Banyak kisah-kisah terdahulu dalam Al-Quran itu yang diabadikan dalam Al-Quran. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buatakan, tapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Jadi berangkatnya itulah kisah-kisah yang benar adanya, kemudian dijadikan sebagai penjelas dari segala sesuatu. Kemudian menjadi petunjuk dan akhirnya menjadi rahmat. Tafsil, hudan, rahmah. Itu. Jadi apapun bisa kita rujuk pada Al-Quran. Kenapa? Karena segala sesuatu yang terjadi dalam peradaban demi peradaban itu sudah terjadi pada sebelumnya. Apa yang Anda pikirkan itu sudah dipikirkan oleh orang-orang sebelumnya. Apa yang sedang terjadi pada hari ini itu sudah terjadi pada hari-hari yang lalu. Cuman beda medianya saja. Cuman beda caranya saja. Tapi substansinya sama. Nggak ada yang berbeda. Mau dibilang nasi bakar kek, mau dibilang nasi uduk kek, mau dibilang nasi yogurt kek, mau dibilang nasi cocol yogurt, cocol apa? Mayonis. Tahu? Mayonis geprek. Substansinya adalah nyatu. Menyatukan antara lapar dan makanan. Nyatu. Laras Pak, laras. Intinya makan. Intinya makan. Nggak penting itu. Zaman dulu kan belum ada pizza. Nggak penting itu pizza. Intinya ya penting kenyang. Intinya kenyang. Gitu. Oke? Oke, waktunya tinggal dikit lagi. Lanjut. Paham? Ada pertanyaan? Tidak. Pintar-pintar. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Nih, masih adalah huda, masih ada rahmat. Kami tidak menurunkan kitab melainkan agar dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan dan menjadi petunjuk serta rahmat bagi kaum yang beriman. Lagi-lagi Quran diturunkan untuk menjelaskan, kemudian menjadi petunjuk dan menjadi rahmat, menjadi kasih sayang Allah terhadap makhluknya. Demikian juga surat Muhammad ayat 10 yang menyebutkan afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim dammarallahu alaihim wal kafirin amsaluha. Nah, ini Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka tadi ya, suku-suku tadi ya, Mesoamerika, Mesopotamia,
ada juga yang menyebut Babilonia, Roman Katolik, ada macam-macam suku-suku atau apa namanya peradaban-peradaban yang terjadi sebelumnya dan mereka telah dibinasakan. Allah binasa, Allah berikan kebinasaan. Dammarallahu alaihim. Dan bagi orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu. Gitu. Nah sekarang kita lihat faktanya di Indonesia. Kita ini negara ketiga atau negara yang sedang berkembang. Kalau menurut Mario Molina, dia berasal dari Meksiko. Dia mengatakan the planet is just too small for this developing country to repeat economic growth in the same way that the rich countries have done it in the past. Apa artinya? Planet ini terlalu kecil untuk dikembangkan, kita mengulanginya lagi sebagaimana negara-negara maju, negara-negara kaya itu sudah melakukannya terdahulu. Amerika, Jerman, Perancis, itu mereka sudah melakukan pendekatan ekonomi sejak dulu gitu ya. Sementara kita yang negara ketiga, Meksiko, Indonesia, Timor Leste, Papua Nugini, negara-negara yang tidak dikatakan sebagai negara kaya, padahal secara resource kita kaya, tapi perkembangan ekonominya secara umum dari Sabang sampai Merauke kita tidak punya cukup sumber daya gitu. We don't have enough natural resources, we don't have enough atmosphere. Clearly something has to change. Kita tidak punya sumber daya alam yang cukup, kita juga tidak punya atmosfer di atas kita yang cukup, maka jelaslah sesuatu harus dirubah. Ya, untuk merubah menjadi kaya, menjadi maju, itu tidak lagi dengan cara pendekatan ekonomi, tidak lagi pendekatan natural resources, apa ini? Sumber daya alam, tidak. Tapi dari mana kita memulai perubahan itu? How to deal with people using the resource, bagaimana kita, ini mereka itu membuat, nah dikit lagi sebentar, 10 menit lagi selesai. Mereka membuat kincir angin untuk menghasilkan energi listrik. Karena anginnya banyak gitu. Ini contohnya ya gambarnya ya. Mereka punya tanah yang luas kemudian ditanami subur. Kita juga subur, tapi bagaimana kita bisa berdamai dengan keadaan di mana sumber daya itu sekarang makin menipis, makin berkurang, tanah semakin habis dikuasai oleh oligarki. Nah, kita berada di peradaban Indonesia. Mereka juga punya peradaban masing-masing. Kita bersyukur di Indonesia itu hanya memiliki 2 musim. Satu musim bahkan. Musim dingin dan musim hangat. Hangat bukan panas, Ce. Hangat. Ya. Bukan ya kalau berkeringat biasalah. Orang kalau musim panas di negaranya itu, di daerah ekstrim sana, begitu mau naik bis, pegang ke bisnya itu, mau naik bis ya, pegang ke dinding bis yang bagian luar, tangannya melepuh. Tahu tangannya melepuh. Kenapa? Saking panasnya. Dan perlu waktu berhari-hari untuk mengeringkan atau menyembuhkan telapak tangannya. Di kita mah enak. Tidak pernah ada badai salju. Tidak perlu membersihkan jalan karena tergelincir. Meninggal dikarenakan kedinginan di luar dengan cuaca yang ekstrim. Nggak ada. Kita mah lapar-lapar dikit tinggal datang aja ke masjid. Banyak orang yang kasihan. Kasih. Belum lagi sore nanti ada tahlilan. Besok diundang lagi yang sunatan. Terus ada yang meninggal. Alhamdulillah 7 hari kita aman. Tahlilan. Ya kan? Luar biasa di Indonesia itu. Anda bayangkan Cina. Tahu Cina? Di Cina itu musimnya ada 4. Oke? Musim dingin nggak mungkin bercocok tanam. Musim panas nggak mungkin keluar rumah. Hanya ada musim semi dan musim gugur. Ini mah kalau 12 bulan dibagi 4 itu 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. 3 bulan yang 2 ini 6 bulan mereka tidak bisa bekerja apa-apa karena musim panas dan musim dingin. Tapi dalam 6 bulan mereka bekerja keras untuk menyiapkan energi, menyiapkan bahan makanan, menyiapkan sumber-sumber kehidupan untuk 1 tahun ke depan. Maka mereka lebih giat hidupnya. Kalau kita diam aja gini-gini. Terus, hatur nuhun. 2.000. 100 mobil, 200.000. Bayangin. 1 hari bisa dapat 200.000. 1 bulan? Kalau tujuan Anda hanya untuk dapat uang, mencari pekerjaan, nggak usah sekolah.
Cukup Anda terus-terus saja tiap hari rajin, Anda akan hidup untuk 20 tahun ke depan. Sekarang umur berapa? 20, tambah 20, 40, udah 40 tahun meninggal lah. Selesai. Kenapa? Karena udah umur 40, udah lemes. Udah nggak kuat lagi berdiri, makanya tukang parkir duduk, makanya tukang parkir kursi roda, nggak bisa. Hanya 20 tahun Anda untuk terus dan tidak bisa nabung. Uang hanya punya 6 juta sebulan, 200.000 dikali 200.000 dikali 30 hari sebulan 6 juta gajinya tuh. Dahsyat. Itu pun kalau nggak libur. Belum lagi nanti kalau ada orang sakit, nikahan, izin dan sebagainya. Si saldo tinggal 20 hari kita kerja, 10 hari kita main. Ya. Belum lagi Ramadan, lemas kerjanya setengah hari, dapatnya yang seharusnya 200.000 jadi 50.000. Nah, itulah bagaimana cara mencari uang. Bukan mencari rezeki mah dikasih. Ya. Anda berpikir nggak antara rezeki dengan uang? Jangan-jangan kita nganggap bahwa rezeki adalah uang. Jangan, salah itu. Kenapa? Bisa jadi kita mendapatkan uang yang banyak untuk beli makanan, itu kita tidak kenyang-kenyang. Dan bisa jadi juga tanpa kita makan, tapi Allah udah kasih kenyang ke perut kita. Mendingan yang mana? Hah? Mendingan nggak punya uang tapi perut kenyang, atau mendingan punya uang tapi nggak kenyang-kenyang? Mendingan punya uang tapi perut kenyang. Alhamdulillah. Lanjut. Ada pertanyaan? Tidak. Ini penduduk kita ini sekarang 270 juta penduduk Indonesia nih. Kalau Anda berpikir lebih maju lagi, bagaimana caranya supaya 270 juta ini bisa difinansialkan. Nggak usah banyak, nggak usah semuanya lah, 10% saja. 270 10%-nya berapa? 27 juta. 27 juta, misalkan Anda punya produk apa? Produk permen. Tahu permen? Permen? Anda bikin permen sebanyak 27 juta permen, semua orang beli itu tiap bulan sekali, nggak usah tiap hari. Tiap bulan sekali beli permen, untungnya nggak usah banyak-banyak lah, untungnya 5 perak, 5 rupiah aja. Ya, Anda jual dengan harga 25. Anda modalnya 20, dijual 25, untungnya 5 perak, 5 rupiah, dikali 27 juta dalam satu bulan sekali minum permen, jadi untungnya berapa? 20, taruh jangan 20 juta lah. 20 juta dikali 5 rupiah dari satu permen, itu keuntungan Anda punya 10 berapa? 10 kali 5, 100 malah. 100 juta keuntungannya, Bu. 20 juta dikali 5, 100 juta tiap bulan. Kalau bisa mendistribusikannya dengan benar. Distribusikan aja dari Sabang sampai Merauke. Ini penduduk ya, kalau kita bicara secara ekonomi, 268.583.016 orang. Tadi adik saya baru lahiran, Pak. Ya, berarti 17 lah nambah jadi. Nah, maka sekarang yang perlu kita kuasai adalah dalam peradaban ya, pendidikan dalam peradaban, supaya kita bisa mentransformasi tentang peradaban, kita harus kuasai teknologi, kita harus jago ilmu komunikasi, dan kita harus terbuka dalam informasi untuk menemukan peradaban dalam pendidikan. TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ternyata sesederhana itu. Ya, dari mulai Speedo, link, salam. Kedap, Abdi nuju ngaulang kedap. Masih lamikan Abdi ngaulang, punten. Iya, Abdi nuju ngaulang ya, Pak. Lamikan ya, Pak. Tuh. Ya, punten ya, Pak. Nah, selanjutnya ada tamu barusan, maaf. Selanjutnya yang perlu saya bahas tentang pendidikan dalam peradaban ini adalah bagaimana kita menginterkoneksikan antara satu kepentingan dengan kepentingannya sehingga transformasi informasi melalui komunikasi dan teknologi bisa tercapai untuk membentuk sebuah peradaban. Thanks. Any question? Tradip.kr@unida.id. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Sok, ngobrol.
Boleh nanya, boleh curhat, boleh tidak setuju, boleh silakan. Nggak ada yang nanya, kalau nggak ada yang nanya saya tanya nih, bener nih. Beneran saya nanya. Pak, waktunya udah habis. Ada matkul matematika, Pak. 10.30 kan? Atau jam 10 matkul matematika? Harusnya sih jam berapa ya? Jam 10. 10.20. Iya, 10.20. Nggak ada pertanyaan? Nah, saya tanya deh. Tadi yang belum jawab siapa? Riki, hurungkeun Ki. Kamila, Febrianti, Jenab. Siapa yang dihurungkeun tadi? Hah? Saya tanya deh kalau nggak mau tanya. Yuk. Nggak dengar juga. Itulah sayangnya kalau dalam ini nggak bisa interaktif. Bahrul, belum. Tadi kan pertanyaan pertama tuh. Saya tanya nih. Boleh ya, saya tanya ya. Apa hubungannya pendidikan kampus bertauhid dengan peradaban dan manusia ini? Peradaban dan pendidikan. Pendidikan apa sih? Berarti korelasi apa ya? Nah, hubungan atau korelasi antara kampus bertauhid dan peradaban manusia ya Pak ya? Ya, betul. Dan pendidikan. Sebenarnya sudah terjawab yang mana terdapat dari Maqalah Sayyidina Umar. Oke. Yang berbunyi itu apa bil qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ya. Menjaga dulu itu memang baik, tapi mengambil tradisi sekarang itu yang lebih baik. Nah, sedangkan dari zaman dulu ke zaman sekarang itu peradabannya dari metode pembelajaran aja itu terus berubah menjadi yang